untuk mewakili dari daerah Sumeneb, dari STKIP, termasuk saya ya yang Baik. sendiri. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Retorika TV, jumpa lagi dengan saya Nurinti Septiarini di acara Ngobrol bareng mahasiswa. Gimana nih kabar kalian semua? Udah masuk masa liburan kan? Apa kalian udah merencanakan liburan bareng keluarga besar, keluar kota, atau bahkan di rumah aja? Mau bagaimanapun itu, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi podcast hari ini tuh kita tidak hanya akan berbincang seru atau ngobrol basa-basi biasa ya. Kali ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa berprestasi dari STKIP PGRI Sumeneb. Tentu kalian ada yang masih asing kan? Boleh kakaknya perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febrianto, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang sedang menempuh semester 8. Gitu. Rumahnya di mana nih, Kak? Untuk alamat lengkap saya dari Desa Juluk, Kecamatan Saronggi. Asli Sumeneb juga sih. Asli Sumeneb nih. Kakaknya dari Saronggi nih, teman-teman. Oke, bersama narasumber spesial kita, hari ini kita akan membicarakan tentang membongkar rahasia juara nih, Kak. Bagaimana proses dibalik kemenangan bisnis plan yang khususnya sudah kakak raih di tahun kemarin sebagai mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Oke, kalian pasti penasaran kan? Ada banyak, enggak sih, beberapa aja pertanyaannya yang akan kita tanyakan pada Kak Febri kali ini. Boleh, Kak? Ya, boleh. Baik, di sini saya ingin tahu nih, Kak. Kakak bisa ceritakan nggak latar belakang ataupun ide bisnis yang diusung dalam lomba bisnis plan kemarin? Latar belakangnya. Siap. Sebenarnya mungkin saya akan sedikit cerita ya dari awal mulai. Iya, boleh. Karena waktu itu saya ikut lomba bisnis plan ini di Lampung. Iya, di Provinsi Lampung, karena kebetulan waktu itu saya kan terpilih menjadi mahasiswa yang lulus PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Alhamdulillah saya terpilih ke Provinsi Lampung untuk mewakili dari daerah Sumeneb, dari STKIP, termasuk saya ya yang sendiri berangkat ke situ. Dan disitulah kami berkumpul dengan seluruh mahasiswa dari berbagai daerah. Itu ada berkumpul sekitar 66 mahasiswa itu dari semua kampus yang ada di Indonesia. Itu ada dari perwakilan kampus dari NTT misalkan, dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan sampai yang paling jauh dari Papua juga ada. Iya. Jadi di sini di program PMM itu kami ya seperti biasa kita kuliah selain kuliah kita juga mengikuti program modul Nusantara yang lebih mengeksplorasi budaya yang ada di Bandar Lampung. Kita mengenal. Ini sedikit cerita dulu. Iya, nggak apa-apa, biar tahu dulu ya. Di situ kita juga banyak mengenal dan mengeksplorasi kebudayaan ada di Bandar Lampung seperti itu. Seperti bagaimana sih tarian Lampung, bahasa khas Lampung, bahkan makanan khas Lampung, dan juga terkait wisata lah yang ada di Bandar Lampung. Di situ juga kita bukan cuman jalan-jalan ya, sekedar jalan-jalan. Bukan cuma jalan-jalan, namun kita juga kuliah seperti bagaimana mestinya di Universitas Teknokrat Indonesia. Dan ya disitulah mulainya kita mengikuti perlombaan ini, yang memang kita setim itu ada 5 orang waktu itu. Oh iya. Dan itu berbeda-beda, termasuk saya yang dari STKIP perwakilan. Ada teman saya Fakih namanya, itu dari Yogyakarta. Terus ada Ira dari Jawa Timur juga, dari Kediri. Terus siapa ya? Siva kalau nggak salah namanya satunya. Itu juga dari Jawa Timur. Dari mana ya? Kalau nggak salah Madiun. Terus yang kelima ada Farel juga. Itu asli Bandar Lampung seperti itu. Lalu kemudian ya karena kita ini memang sebenarnya sifatnya wajib ya, Mbak. Awal mula kami ikut
perlombaan bisnis plan ini saya ngambil makul entrepreneur kan di situ juga. Oh, iya. Dan di PMM itu juga membebaskan mahasiswa, walaupun kakak di sini pendidikannya basisnya apa dari pendidikan, apa namanya prodi pendidikan, namun di PMM ini diperbolehkan misalkan kita mau ngambil hukum kayak mau ngambil ekonomi bisnis itu boleh ya. Nah di situ saya ngambil salah satu makul di ekonomi bisnis yaitu entrepreneur. Nah disitulah kebetulan saya juga dengan teman kelompok saya juga kenal di situ. Di apa namanya diberitahukan bahwa di Universitas Teknokratik Indonesia itu mengadakan expo yang waktu itu juga dihadiri oleh Gubernur Lampung waktu itu pada tahun 2024 ya waktu itu. Nah dari situ jadi seluruh mahasiswa tuh di semua kelas termasuk misalkan ada kelas IT juga ada perlombaannya. Kami yang dari kelas prodi ekonomi bisnis juga ada perlombaannya termasuk yang bisnis plan itu. Dan saya termasuk dengan 5 orang kelompok saya itu juga hasil dari saringan itu. Jadi awalnya prosesnya tuh gini, Pak. Satu kelas misalkan ada 50 orang nih. Sebelum kita maju ke expo itu kita mengajukan proposal dulu ke dosen pengampunya lah seperti itu. Dibagi kelompok 5 orang menjadi berapa kelompok lah. Per kelompok ada 5 orang kurang lebih, kita mengajukan proposal ini loh. Bisnis yang kita tawarkan, misalkan presentasi kita aman, misalkan menarik terkait bisnis, baru kita boleh maju ke kejuaraan yang anggaplah lebih tinggi di expo tersebut gitu. Kalau nggak salah itu yang masuk expo lanjut ke perlombaan expo itu ada 10 kelompok sih kalau nggak salah ya. Termasuk ya kami. Kelompoknya kakak. Ya. Oke. Ngomong-ngomong soal itu kan pasti ada kemauan dari diri sendiri ya kan kak, ada tekad gitu. Apa sih yang ngebuat kakak termotivasi gitu loh jauh-jauh ke Lampung buat ikut kegiatan seperti itu? Oke, sebenarnya bisnis plan ini bagian daripada program PMM. Sebenarnya program utamanya saya mengikuti program PMM pertukaran mahasiswa kan. Ya, karena kebetulan ada perlombaan bisnis plan, jadi saya ikut. Karena ya kalau boleh jujur sebenarnya saya juga suka bisnis. Karena background saya, bukan background sih, mungkin track record lah di SMK waktu itu saya juga jurusan marketing. Bisnis dari pemasaran ya. Jadi selain saya juga senang belajar di dunia pendidikan, saya juga senang di bisnis gitu. Jadi kakak dengan keberaniannya juga ya kan di sana otomatis gak kenal siapa-siapa kan ya. Benar. Jadi anak rantau tuh. Nah, dan yang paling membanggakan juga menurut saya ya, kelompok saya bisa juara itu bisa apa namanya ya katakanlah melebihi lah mahasiswa-mahasiswa yang memang notabene jurusan dari ekonomi bisnis itu yang harusnya mungkin ya persoalan ya bisnis plan, bisnis model kan harus kan lebih menguasai kan, idenya harusnya lebih ini. Namun ya alhamdulillah kelompok saya karena mengangkat ini, saya kan waktu itu mengangkat Snapchat lah, itu sebuah platform digital kayak e-commerce gitu. Namun isinya itu bukan barang kayak gimana Shopee lah, misalkan Gojek, namun kita menjual jasa di situ, bukan menjual jasa fotografer profesional. Jadi nama aplikasi kita yang kita tawarkan bisnis plan-nya adalah Snapchat. Ya, itu berbentuk aplikasi untuk itu bukan cuman untuk para mungkin wisatawan ataupun orang-orang yang karena di zaman sekarang ya di era digital dan di era yang serba maju sekarang juga kebutuhan dengan gaya hidup misalkan kebutuhan foto yang profesional dari misalkan dari wedding, promosi misalkan di dunia iklan itu kan juga kebutuhannya makin meningkat. Nah kami juga berangkat dari situ lah membaca fenomena tersebut, maka muncullah ide aplikasi Snapchat ini yang mana isinya ya kita sebenarnya menjadi perantara sama seperti kayak aplikasi Shopee misalkan dan juga Gojek. Jadi kami juga cuma menyediakan aplikasinya. Jadi di situ misalkan ada
seseorang yang mereka apa ya istilahnya ya profesional lah di bidang fotografer, Iya. dia bisa mendaftarkan dirinya di aplikasi tersebut. Oh, Dan nanti iya. kita mempertemukan antara si orang yang mau pakai Iya, jasanya dengan dan orang tersebut. Iya, Oh, berarti sesuai sama apa kayak kita lagi liburan di Bali gitu. Nah, Kita iya, bisa betul. pakai aplikasi itu Nah, terus bisa. carinya orang fotografer yang profesional di daerah tersebut Iya, gitu. benar. Oh, Nanti keren. kita juga apa namanya menyediakan aplikasinya lah. Cuman karena ini masih apa tahap perencanaan belum tersedia di Play Store kan. Cuman ini agenda awal kita yang memang harapannya bisa dikembangkan lah nanti. Iya, semoga. Dan untuk kan kalau misal kakak sudah menyediakan aplikasinya gitu kan ya. Yeah. Terus untuk misal nominalnya gitu loh, misal itu dari pihak yang menawarkan atau ada khusus? Iya, sebenarnya kalau persoalan itu kan lebih teknis nantinya, akan lebih kajiannya cukup mendalam. Cuman yang kita tawarkan sementara karena konsepnya terlebih dahulu. Cuman yang tagline yang kita angkat juga, kita menyediakan fotografer yang profesional sekaligus ya terjangkau lah. Oh, iya. Yang nggak mahal-mahal amat begitu kan. Itu kan yang paling banyak dicari. Iya, betul. Orang-orang. Karena mental ya tanpa dipungkiri ya mental masyarakat Indonesia kan pengennya gitu. Iya. Dengan harga yang sedikit namun dengan kuantitas yang banyak gitu yang diinginkan. Oke, lanjut. Selama mengikuti lomba tersebut gak mungkin kan ya Kak kalau gak ada tantangannya atau kesulitan yang ngebuat kayak nyerah deh kayaknya kayak gitu. Mungkin Kakak bisa cerita apa sih tantangannya waktu itu? Nah, untuk tantangannya ya mungkin karena kita sifatnya kelompok, ya mungkin ada lah, biasalah kalau teman-teman, mungkin mbaknya juga pernah di organisasi ataupun di kelompok dalam kelas kan kadang ada saja kan satu orang ataupun dua yang mungkin semangatnya kurang lagi. Kita kan juga harus menggembleng mereka, mengajak mereka untuk lebih semangat seperti itu. Terus ya permasalahan yang lain seperti ya karena kita bergeraknya di dunia digital di IT karena juga membutuhkan orang IT begitu kan. Karena tantangan sekarang kan membaca tantangan kita harus membuat aplikasi Snapchat tadi itu kan perlu orang-orang yang benar-benar paham dunia digital IT begitu kan, seperti coding dan lain sebagainya. Terus tantangannya juga misalkan nanti aplikasi tersebut mudah dihack, itu kan pengamanannya juga harus ekstra. Itu mungkin tantangan ke depan. Mungkin itu saja sih terkait kendala yang kami rasakan. Selebihnya ya alhamdulillah teman-teman bisa bekerja sama dengan baik, dengan kompak, sehingga ya alhamdulillah kita juga bisa memenangkan kejuaraan tersebut, bisa mempresentasikan ya. Kita juga diberikan kesempatan mempresentasikan di panggung megah di depan banyak orang. Bahkan dihadiri oleh Gubernur Lampung sendiri. Oh, langsung dihadiri. Alhamdulillah. Nervous gak Kak waktu itu? Iya, kalau dibilang nervous pasti ada karena ya kita ditetap oleh jutaan mata. Makanya. Cuman karena ya alhamdulillah kakak juga di sini terbiasa di organisasi, sudah mungkin bisa dikatakan juga sudah terbiasa lah ngobrol di depan orang gitu. Dikit-dikit ya bisa lah gitu. Oke teman-teman, tadi kan Kak Febri sudah banyak nih bercerita gimana dia bisa termotivasi untuk ikut dan apa saja tantangan yang sudah Kak Febri lewati selama perlombaan kemarin. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih Kak, kan tadi Kakak ngomongnya bisnis plan ini baru konsep dasar saja. Jadi setelah kemenangan ini apakah ada rencana untuk merealisasikan bisnis plan tersebut di dunia nyata? Ya, nah untuk keinginan pastinya ada ya. Cuman karena lagi-lagi ini tentang kajiannya pasti agak meluas, termasuk dari persaingan bisnis atau apakah bisnis ini relevan nantinya ke depan. Cuman apalagi di dunia digital seperti sekarang kan teknologi sudah semakin canggih. Kita bisa memanfaatkan AI misalkan untuk membuat foto kita lebih estetik. Cuman bagi saya selalu yakin bahwa setiap seorang profesional di bidang fotografer itu punya gaya mereka masing-masing. Artinya foto itu bukan cuma foto, mereka pasti ada ciri khasnya. Ciri khasnya
entah gayanya seperti apa dan lain sebagainya. Artinya untuk misalkan untuk ketertarikan apa namanya ya, pengguna misalkan calon konsumen terkait fotografer itu mungkin ya bisa dibilang urusan para fotografer, bagaimana cara mereka untuk memasarkan, menawarkan produk mereka di aplikasi tersebut. Cuma lagi-lagi terkait realisasi, karena ini memang kita bergeraknya di dunia digital, di IT, itu memang perlu tenaga ahli di bidang tersebut. Itu menjadi poin penting yang harus diperhatikan juga. Tidak semudah itu kita merealisasikan itu karena kita juga pastinya butuh biaya, butuh investor untuk mengembangkan. Kalau cuman kita buat terus kita apa namanya ya, pasarkan pasarkan misalkan, ataupun kita sediakan aplikasinya di Play Store pun itu kan harus bayar. Betul. Terus kita tidak semudah itu ternyata. Kita harus melakukan sponsor biar masyarakat juga mengenal seperti itu untuk kemajuannya. Ya intinya ada kalau keinginan, cuman nggak tahu lah, lihat nanti lah. Bismillah aja. Bismillah. Kalau misalkan ada uang, ada kesempatan mungkin. Oke, kita dukung nih teman-teman. Semoga bisnis plan yang cuman konsep nanti akan terrealisasikan di kemudian hari. Oke, mungkin ini pertanyaannya agak loncat-loncat ya Kak. Maaf sebelumnya. Kenapa sih tadi Kak Febri tuh milihnya aplikasi Snapchat tersebut menawarkan jasa fotografer? Kenapa gak yang lain gitu? Yaitu seperti kita melihat kebutuhan pasar lah. Karena sekarang ya lagi-lagi gaya hidup dari masyarakat kita itu makin tinggi. Seperti mungkin mereka gaya hidup di media sosialnya butuh foto-foto yang estetik, betul, yang profesional dan lain sebagainya lah. Itu juga menjadi perhitungan. Karena kemarin juga saya berembuk dengan kelompok, itu sebenarnya ada opsi-opsi lain seperti kita menawarkan produk digital, misalkan kita bikin buku digital itu. Cuman karena kita melihat peluang pasarnya, segmentasi pasarnya juga masih kayaknya kurang efektif gitu. Kurang seksi lah untuk dirambah. Makanya kita memilih Snapchat ini karena kayaknya lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu. Jadi melihat target pasarnya juga seperti betul. Itu. Oke, selama Kakak membuat program kayak bisnis plan tersebut, ada gak sih tips atau trik khusus gitu, misal lagi benar-benar udah di titik kayaknya bakal gak bisa dilanjut atau kayak gimana gitu kan? Kita kadang, saya pribadi nyusun artikel kadang-kadang medek di tengah kayak nggak usah dilanjut deh, kayak gak mau dilanjut, itu kan termasuk tantangan gitu kan. Coba Kakak kasih tips khusus gitu, misal teman-teman lagi di posisi seperti itu. Lagi-lagi itu terkait juga tentang kekompakan tim kita, dan juga terkait mungkin hal yang kita pilih. Seperti tadi, kalau kita sudah mengambil keputusannya secara musyawarah, misalkan tadi kan banyak kan opsi-opsi dari teman-teman yang mengusulkan bisnis ini, cuman dengan berbagai pertimbangan muncullah Snapchat ini. Sehingga kalau kita sama-sama sepakat, insya Allah teman-teman juga pasti sama-sama semangat gitu lah. Beda dengan halnya kita masih belum selesai di internal kelompok, misalkan masih beradu argumen, masih gak mau selesai. Masih pengen unggul lah, pengen menang salah satunya, itu yang kadang membuat semangat kita menurun begitu. Tipsnya kita mungkin lebih enjoy lah dengan kelompok, apa-apa itu dimusyawarahkan dan sebagainya begitu. Jangan mengambil keputusan sendiri. Jangan mau menang sendiri. Nggak boleh ngikutin rasa egois kita. Oke, untuk teman-teman nih, mungkin Kakak ada pesan atau misal ujangan gitu buat teman-teman yang kayaknya kalau dipikir-pikir susah kayaknya deh, apalagi kalau harus ketemu orang-orang asing di luar, apalagi berangkat ke Lampung cuman buat ikut lomba seperti itu, tapi ujung-ujungnya kalau gak menang gimana gitu loh. Mungkin Kakak bisa ngasih pesan-pesan yang ngebuat teman-teman itu termotivasi jadi pengen deh coba kayak Kak Febri gitu.
Sebenarnya juga saya ikut program PMM ini juga berangkat dari ya mungkin motivasi diri juga karena keinginan saya untuk terus belajar karena mumpung kita berkesempatan menjadi mahasiswa loh. Iya, Kapan-kapan kalau tidak kita maksimalkan. Karena kemarin saja saya pernah membaca ya data kalau nggak salah dari detik.com. Maaf ini kan nyebut nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. kita memiliki lulusan yang hampir 3 juta ya. Namun yang bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi ataupun kuliah seperti kita cuman 1,7 mereka yang ya bisa kuliah lah. Nah, di 1,7 ini kan kadang masih ada saja mahasiswa yang mungkin mereka kuliah karena terpaksa. Betul. Kuliah karena cuman disuruh orang tua. Gaya. Betul. Iya, disuruh orang tua, namun tidak memaksimalkan kesempatan yang ada. Iya. Bahkan banyak loh sebenarnya orang yang di luar sana, anak-anak yang tidak mampu pengen seperti kita jadi mahasiswa nih. Namun ya lagi-lagi tugas kita sebagai mahasiswa untuk ya mengawal itulah, kita punya kesempatan kita maksimalkan, raih prestasi sebanyak mungkin. Seperti saya kemarin juga, alhamdulillah selain lolos mewakili Jawa Timur di pertukaran mahasiswa, saya juga terpilih menjadi kepala suku atau ketuanya lah. Dan alhamdulillah saya juga bisa membuktikan walaupun kita ini dari kampus yang bisa dibilang kecil. Iya, betul. Namun gak banyak yang tahu. Iya, gak banyak yang tahu. Namun dengan tekad yang kuat, dengan kemauan yang mungkin kita gigih dalam belajar, kita pasti bisa meraih prestasi. Betul. Termasuk saya pribadi kan kemarin juga dari 66 mahasiswa dari seluruh kampus yang ada di Indonesia kan, terkumpul juga di situ kampus-kampus besar di Surabaya, di Jakarta dan lain sebagainya, itu juga ada perwakilan mahasiswanya. Namun yang terpilih jadi kepala suku alhamdulillah saya dari STKIPG Sumeneb. Karena ya walaupun prosesnya itu waktu itu juga sangat ketat begitu kan. Ada proses itunya juga. Iya, ada saya jadi kepala suku itu juga dengan proses yang bisa dibilang panjang. Masih proses interview, kita menyampaikan visi misi, menyampaikan ya sedikit bukan menyampaikan, tapi kita juga dipertemukan oleh teman-teman peserta mahasiswa sebelum kita berangkat. Kita juga dikasih pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, misalkan bagaimana kita menyelesaikan konflik yang misalkan ada konflik gitu. Semuanya ada dipertanyakan. Kita juga saya juga diinterview oleh pihak kampus sana terkait ya dan lain sebagainya lah. Iya, jadi agak mendalam memang. Betul, gak sebelum sembarang, terpilih. Iya, gak sembarang tunjuk gitu lah ya Kak. Oke, kita udah lumayan ini ya Kak, ngobrol panjang lebar juga. Jadi terakhir nih buat teman-teman yang menonton, mungkin Kakak ada satu pesan buat mereka di luar sana supaya lebih termotivasi lagi, silahkan. Ya, pesannya ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya. Lagi-lagi selagi kita punya kesempatan untuk bisa belajar, ya maksimalkan lah. Kita raih prestasi sebanyak mungkin, raih wawasan sebanyak mungkin, supaya kita kuliah tidak hanya sekedar kuliah, namun kita juga memiliki value tambah lah. Ya intinya kita nggak usah minder lah, walaupun kita dibilang dari kampus kecil yang tidak terkenal, bahkan dari pribadi kita mungkin dari orang yang tidak mampu, latar belakang keluarga. Saya pribadi dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu, dari petani. Namun alhamdulillah karena saya memiliki tekad yang kuat, keinginan yang kuat, yang tinggi, saya bisa ya setidaknya bisa meraih sedikit prestasi lah seperti itu. Intinya itu, tetap semangat, jangan minder, ya selagi ada kesempatan maksimalkan gitu. Oke, nah gak terasa ya, dari tadi kita udah banyak mendengarkan latar belakang Kak Febri, gimana dia berkeinginan buat nunjukin kalau meskipun kita berasal dari keluarga yang tidak mampu istilahnya, kita harus membuktikan gitu loh, kapan lagi kesempatan ini kita ambil dan juga tidak boleh menyia-nyiakannya dengan begitu saja.
Oke, dari perbincangan tadi kita bisa mengambil poinnya nih Kak. Jadi Kakak menang dalam juara bisnis plan itu bukan hanya karena ide cemerlang ya tentunya, tapi juga dari ketekunan, kerjasama, dan juga lain-lainnya dari tim Kakak. Oke, seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk punya mimpi yang besar, karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau untuk berusaha. Dan semoga dari kisah Kak Febri kali ini, teman-teman di luar sana juga yang lagi menonton tentunya ada rasa semangat dari dalam diri kita itu untuk menunjukkan kalau kita itu bisa seperti Kakak. Oke, semoga cerita dan insight dari perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Dan sekali lagi khususnya untuk Kak Febri, kami dari Retorika TV mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol nih. Ya, saya juga sampaikan terima kasih kepada Mbak Indri yang telah mengundang dan juga teman-teman dari Retorika TV. Semoga kisah inspiratif yang walaupun cuma sedikit ini bisa menginspirasi lah teman-teman untuk lebih semangat ke depannya. Oke, teman-teman jangan lupa buat dukung jurnalisme kampus kita dengan cara membaca dan juga mengirimkan karya-karya kalian ke Retorika TV atau juga website kita di mediaretorika.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.